Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Christine selaku dosen mata kuliah Praktik Anatomi Fisiologi. Nah, perkenalkan, saya Anissa Lailatul Fitran Wijana dengan NIM akhir 019 dari kelas Pitaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dari sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, untuk info yang selanjutnya, silakan untuk menyimak video penjelasan dari saya berikut ini. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, struktur di dalamnya terdapat gigi, yakni incisivus gigi seri untuk memotong, caninus gigi taring untuk menyobek, premolar gigi geraham kecil untuk mengunyah, serta molar gigi geraham besar untuk menghancurkan makanan. Kemudian juga terdapat lidah, yang dimana sebagai pengecap berbagai rasa, serta untuk membantu mengaduk dan mendorong makanan. Lalu juga terdapat kelenjar ludah yang tersusun atas parotis submandibular sublingual yang menghasilkan air liur atau enzim amilase. Jadi rongga mulut ini memiliki pencernaan mekanik yakni untuk mengunyah makanan serta kimiawi awal yang berperan adalah enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Lalu untuk organ kedua ini ada faring atau tenggorokan atas. Nah, faring ini ialah jalur persimpangan antar makanan dan udara. Nah, di faring ini terdapat epiglottis yang akan menutup jalan napas saat menelan. Lalu organ selanjutnya adalah eksofagus. Eksofagus ini ialah kerongkongan yang dimana memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Di dindingnya ini ada mukosa, submukosa, dan otot sirkular longitudinal. Nah, tenggorokan ini memiliki gerakan peristaltik yang akan mendorong makanan menuju ke arah lambung. Lalu untuk organ keempat adalah lambung atau gaster. Lambung ini berbentuk seperti huruf C dan memiliki 4 bagian. Ada bagian kardia yang berfungsi untuk jalan setelah menerima makanan dari eksofagus. Lalu ada fundus. Fundus ini ialah untuk menampung makanan dari kardia selama kurang lebih 1 jam. Lalu kemudian bagian ketiga ini ada korpus. Korpus ini ialah tempat terjadilah proses pencernaan secara kimiawi di lambung. Lalu kemudian ada pilorus. Pilorus atau bagian akhir atau bagian bawah dari lambung yang fungsinya itu untuk menyalurkan makanan dari lambung ke usus halus. Untuk lapisan dinding dari lambung itu ada lapisan pertama adalah mukosa yang mengandung kelenjar lambung, lalu ada submukosa muscularis yang terdapat 3 lapis otot, serta lapisan serosa, lapisan yang terdalam. Nah, lambung ini memiliki enzim HCl, pepsin, dan mukus. Lalu kita lanjut ke organ yang kelima adalah usus halus. Nah, di usus halus ini memiliki panjang kurang lebih 6 meter. Bagiannya ada duodenum, jejunum, dan ilium. Nah, pada dinding usus halus ini memiliki villi dan mikrovilli untuk penyerapan maksimal. Jadi duodenum itu adalah usus 12 jari. Yang biasanya di sini terjadilah penyerapan. Jejunum juga berperan dalam penyerapan nutrisi atau absorpsi, seperti menyerap karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin.
Lalu untuk bagian terakhir dari usus halus adalah ileum. Nah, ileum ini memiliki fungsi dalam penyerapan vitamin B12, mendaur ulang garam empedu, penyerapan nutrisi sisa, dan sistem kekebalan tubuh, atau biasa juga dikenal dengan usus penyerapan dan terpanjang dari bagian usus halus, dan juga menghubungkan jejunum dengan usus besar. Lalu untuk organ selanjutnya adalah usus besar ya, atau kolon. Nah, usus besar itu dimulai dari bagian sini, yang dimana terdapat cecum, lalu ada kolon. Kolon terbagi menjadi kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, lalu kemudian ada sigmoid, dan yang terakhir rectum anus. Nah, biasanya makanan yang masuk ke cecum ini sebagai penyalur limbah. Jadi dia itu menerima sisa makanan yang sudah cair dalam bentuk kimus dari ileum atau usus penyerapan. Di bagian ini juga terdapat umbai cacing atau appendix. Ini ya teman-teman, yang seperti cacing ini mungkin, yang berperan dalam sistem imun dan cadangan bakteri baik. Lalu selanjutnya ada kolon di bagian terpanjang. Nah, kolon ini terbagi menjadi 4, ada kolon ascendens, kemudian kolon transversum, lalu kolon descendens, dan sigmoid. Nah, di sini itu terjadi proses penyerapan air dan elektrolit, pembusukan oleh bakteri, serta pembentukan feses di sini ya, teman-teman. Lalu kemudian ada bagian rektum. Rektum ini ialah ruang penyimpanan sementara sebelum feses dikeluarkan. Di sini terjadi sensor penampungan. Dinding rektum memiliki syaraf yang akan mengirimkan sinyal ke otak saat sudah mulai penuh, sehingga kita memiliki keinginan untuk BAB atau buang air besar. Lalu untuk bagian organ terakhir ada anus, yang dimana anus ini adalah pengendalian utama dalam BAB, yang terdiri dari otot lurik dan polos sphincter yang berfungsi menahan atau melepaskan feses dari tubuh secara terkontrol. Organ-organ pembantu dalam sistem pencernaan atau organ aksesori. Yang pertama ada hepar atau hati. Hati ini memiliki kantong empedu yang dimana nanti berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan empedu. Di hati ini terjadi proses detoksifikasi atau menyaring racun dari darah dan memecah zat kimia berbahaya. Lalu kemudian ada kantong empedu yang berfungsi untuk menampung dan memekatkan cairan empedu. Lalu kemudian organ ketiga ada pankreas yang berwarna kuning ini ya teman-teman. Pankreas ini memproduksi enzim eksokrin, yaitu menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protease. Selain itu, dia juga memproduksi hormon endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Pankreas juga mengeluarkan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung yang masuk ke usus halus. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk kepada proses atau alur dari sistem pencernaan. Nah, di sini saya mengambil contoh dari kita memakan nasi goreng telur. Nah, nasi goreng yang telah kita makan ini akan masuk ke mulut, yang dimana nanti akan dikunyah oleh gigi dan terjadilah proses pencernaan mekanik.
Karena nasi ini mengandung karbohidrat, nah maka enzim amilase ini berperan dalam mengubah menjadi amilum. Dan juga tadi dia akan memakan telur yang dimana di sana mengandung protein dan lemak. Nah, air liur dalam mulut ini akan mulai memecah karbohidrat menjadi maltosa. Setelah proses pengunyahan, maka akan dihasilkan bolus. Bolus itu yang nanti akan ditelan melewati faring eksofagus menuju ke lambung. Lalu selanjutnya, bolus dari eksofagus akan masuk melewati sphincter kardia ke bagian kardia lambung. Lalu kemudian masuk ke dalam bagian korpus. Di bagian korpus lambung ini asam lambung atau HCl akan membunuh bakteri yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membuat suasana asam di pH 1-3. Lalu di sini juga hormon pepsin mulai memecah protein telur. Protein menjadi pepton. Di sini juga terjadi gerakan mengaduk. Otot lambung memiliki 3 lapis dan mengaduk makanan secara gerakan peristaltik. Bolus akan berubah menjadi cairan kental yang disebut chymus. Kemudian chymus tersebut akan masuk ke bagian fundus lambung dan kemudian akan disalurkan menuju usus halus. Chymus tersebut masuk ke bagian duodenum atau usus halus bagian awal. Chymus keluar melewati sphincter pylorus sedikit demi sedikit ke bagian duodenum. Tapi di sini organ tambahan juga ikut bekerja, seperti hati yang menghasilkan empedu, kantong empedu yang menyimpan empedu dan mengeluarkannya saat ada lemak, dan mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran kecil. Pankreas juga mengeluarkan amilase untuk lanjut memecah karbohidrat, kemudian tripsin dan kimotripsin yang pecah protein menjadi asam amino, dan lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Chymus yang sudah terserap oleh duodenum di sini akan lanjut ke jejunum. Chymus bergerak ke jejunum dan ileum. Disinilah proses penyerapan berlangsung secara intensif. Dinding usus halus memiliki lipatan fili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Glukosa hasil pemecahan nasi akan diserap melalui pembuluh darah kapiler dan dibawa ke hati melalui vena porta hepatica untuk diolah atau disimpan sebagai glikogen. Asam amino dari protein telur juga masuk ke aliran darah untuk digunakan membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Sementara itu, asam lemak dan gliserol hasil pemecahan lemak masuk ke pembuluh limfa sebelum akhirnya masuk ke sirkulasi darah. Vitamin dan mineral yang terdapat dalam makanan juga diserap sesuai jenisnya. Pada tahap ini, sebagian besar zat gizi sudah masuk ke tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna, serat dari nasi atau bahan lain, masuk ke usus besar. Di usus besar tidak terjadi pencernaan enzimatis lagi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan mineral sehingga sisa makanan menjadi lebih padat. Bakteri normal usus membantu memfermentasikan sisa bahan tertentu dan menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin K. Setelah air banyak diserap, terbentuklah feses. Jadi dari usus penyerapan atau ileum tadi akan langsung menuju ke sekum, kemudian ke kolon, bagian kolon dari usus besar.
Nah, disinilah sisa dari penyerapan makanan tersebut akan kemudian diserap air dan mineralnya, lalu terjadilah feses atau bentuk sisa makanan yang menjadi padat. Feses kemudian akan disimpan sementara di rektum. Di rektum ini, ketika volumenya cukup banyak, akan meregang dan memicu refleks untuk defekasi atau buang air besar. Sfinkter anus bagian dalam dan luar akan mengatur pengeluaran feses dari tubuh. Nah, dengan demikian proses pencernaan telah selesai karena menghasilkan bagian akhir yaitu feses. Zat gizinya sudah terserap dan termanfaatkan, sedangkan sisanya yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan dari tubuh. Selesai sudah alur serta organ dari sistem pencernaan. Untuk tambahan yang selanjutnya, saya ingin membahas mengenai patogen atau penyakit dari salah satu sistem pencernaan, yakni lambung bocor. Jadi, lambung bocor dalam istilah medis disebut perforasi lambung. Kondisi ketika terdapat lubang pada dinding lambung sehingga isi lambung seperti asam lambung, makanan, dan bakteri keluar ke rongga perut. Dan tentunya termasuk kondisi darurat karena menyebabkan infeksi atau bahkan komplikasi. Pada lambung normal, itu dinding lambung terdiri dari lapisan kuat yang akan melindungi organ dari asam lambung. Asam ini tetap berada di dalam lambung untuk mencerna makanan. Nah, karena lambung itu bocor atau lambung bocor ini, makanya dinding lambungnya itu mengalami kerusakan sampai tembus ke 4 lapisan sekaligus. Terbentuknya lubang yang berakibat asam lambungnya dan isi makanannya itu keluar ke rongga perut yang seharusnya steril. Efek pada lambung itu terjadi luka dalam, dinding lambungnya rusak, dan peradangan hebat di sekitar areanya bocor. Penyebab dari tukak lambung kronis itu karena infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat nyeri yang terlalu sering, produksi asam lambung berlebihan, stres berat, kebiasaan perilaku buruk, hidup tidak sehat, trauma atau benturan keras di perut. Nah, awal terjadinya lambung bocor ini itu terjadi melalui iritasi atau infeksi sehingga dinding lambungnya akan meradang. Jika peradangan terus terjadi, terbentuknya luka. Jika tukak makin dalam dan tidak diobati, luka akan semakin menembus lapisan demi lapisan. Akhirnya terbentuklah lubang dan perforasi atau bocor. Nah, ini tuh juga bisa disebabkan ketika kita menahan lapar terlalu lama ya. Jadi enzim atau asam lambung yang ada di dalam lambung ini akan terus-menerus mengikis lapisan lambung dikarenakan mereka tidak mengolah makanan, tidak ada makanan yang masuk. Nah, makanya kalau kalian sedang lapar atau diet, itu paling enggak kalian minum minuman atau air putih di sela beberapa waktu. Jangan membiarkan lambungmu itu kosong, karena nanti asam lambungnya akan mengikis lapisan-lapisan dinding lambung, sehingga terjadilah yang pertama itu mungkin iritasi aja, tapi nanti semakin lama akan bocor. Nah, kalau sudah bocor, biasanya akan terjadi nyeri perut mendadak dan sangat hebat, mual dan muntah, demam, lemas, dan tekanan darahnya itu bisa turun. Nah,
akan terjadi komplikasi juga jika tidak tertangani, seperti peritonitis, infeksi pada selaput rongga perut, sepsis, infeksi menyebar ke seluruh tubuh, shock, kegagalan organ, dan mengancam nyawa. Untuk pencegahan yang tepat, itu seperti makan teratur, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau tidak makan, paling tidak kalian minum air putih. Tidak minum obatnya di sembarangan, mengobati tukak lambung, menghindari rokok, mengelola stres, dan periksa ke dokter. Untuk penanganan yang tepat, seperti apabila sudah terjadi ya teman-teman, itu yang pertama, operasi untuk menutup lubang, membersihkan rongga perut, antibiotik, dan tentunya perawatan intensif di rumah sakit sampai sembuh. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan mengenai penyakit ini dan juga sistem pencernaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi atau kekurangan informasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.